Salam, selamat pagi, salam sejahtera. Opung Partuku posisi dua Dr. Maruluk Tagal mengajak kita untuk pagi ini untuk bernyanyi, berdoa, membaca firman Tuhan. Marilah kita agungkan Tuhan yang Maha Kuasa. Marilah kita beri penghormatan kepada Bapak Leluhur serta Bapak Ibu yang kita hormati. Marilah kita beri penghormatan kepada para pemimpin kita, mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah, dari presiden hingga kepala lingkungan, termasuk Bapak Ibu di badan legislatif, yudikatif, eksekutif, petugas kesehatan dan keamanan. Marilah kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKB O Raja Nasum. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami muliakan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu membangunkan kami dari tidur, kami memberikan napas kehidupan, memberikan kesehatan, sehingga kami dapat beraktivitas untuk hari ini. Sebelum kami pergi beraktivitas Tuhan, kami ingin membaca dan mendengar firman-Mu. Rabbi, berkati kami terlebih dahulu Tuhan, agar firman yang kami baca dan kami dengar dapat kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Terpuji termulialah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat terhormat terkasih, marilah kita sejenak membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas 9 ayat 35. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Demikian firman Tuhan. Amin. Dalam bahasa Inggris dikatakan, a voice came from the cloud saying, this is my son whom I have chosen, listen to him. Just reading the word of God. Amen. Dalam bahasa Batak dikatakan, jadi makuling masa ada suara siano buni madok, odo anakku nahu piliti, tangihon hamuma ibana, ido sahana, mertua doakan atau mangihon hatan di bata jalan nobbiopsa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat terhormat terkasih, pada pembacaan firman Tuhan yang satu ayat ini, kita disuruh, kita betul-betul diperintah supaya mendengar. Apa yang kita dengarkanlah Tuhan Allah.
telah menjadi topik untuk pekerjaan kita, untuk kita renungkan untuk hari ini sebelum kita beraktivitas. Dan juga ketika kita beraktivitas haruslah mendengarkan Tuhan. Maka kita sebagai orang yang percaya, orang yang diciptakan oleh Tuhan, hendaklah kita mendengarkan seruan, mendengarkan perintah, serta menurutinya. Karena dikatakan tadi, maka terdengarlah suara dari dalam awan itu berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Tuhan Allah Bapa di surga bersuara dari tahtanya mengatakan, inilah anakku yang kupilih. Berarti Tuhan bersabda bahwa Tuhan mengutus anaknya Yesus Kristus. Maka dipesan, disuruh, dengarkanlah dia. Maka hal inilah yang menjadi pedoman kita. Mari kita mendengar perintah, seruan, menuruti apa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Tuhan Allah. Bila seruan Allah itu kita renungkan dan kita turuti, niscaya kita harus selamat. Lalu berkata, di mana kita dapat seruan itu? Tentunya seruan itu kita dapat dari peribadatan atau ibadah syukur di dalam Alkitab, ataupun di dalam renungan-renungan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Jika hal ini kita lakukan, Tuhan yang memberkati, meridhoi kita. Sekali lagi sangat jelas perkataan, maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang pilih, dengarkanlah dia. Maka ketika seruan dari Allah Bapa di sorga kita dengar, dan juga harus kita lakukan di dalam hidup kita, sehingga kita terberkati oleh Allah Bapa di surga. Amin. Kita kembali berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di surga yang telah berfirman untuk kami pagi ini. Tuhan sudah mengutus anak-Mu dari surga untuk menyelamatkan umat manusia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini kami rindu berkat-Mu yang melimpah bagi kami. Untuk itu Tuhan, tambahkanlah berkat rezeki ke jasmani dan rohani bagi kami seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa surgawi, jika ada anak-anak atau cucu kami yang masih kecil, berilah pertumbuhan yang sempurna. Jika di pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK maupun perguruan tinggi, berilah Tuhan kecerdasan kepintaran buat mereka, sehingga ketika mengikuti pembelajaran mereka dapat dengan tenang, disiplin, taat, sehingga memperoleh ilmu pengetahuan yang dapat kelak diabdikan di dalam kehidupan sehari-hari seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa surgawi, jika ada anak-anak atau cucu kami yang sudah tamat ingin bekerja, Tuhanlah yang menuntun. Dan jika ada yang sudah bekerja, berilah kedisiplinan, ketaatan, sehingga mereka disayangi, dibimbing oleh atasannya. Bapa surgawi, jika
Jika ada anak-anak atau cucu kami yang menunggu jodoh, berilah jodoh yang sepadan. Jika ada anak-anak yang sudah berumah tangga, Tuhan berilah, Tuhan limpahkanlah berkat-Mu, berkat kehidupan sehari dan juga keturunan, sehingga kami semakin bersuka cita. Bapa Surgawi, jika ada saudara-saudara kami, sahabat kami, pemilihan Tuhan yang saat ini terbaring di rumah atau di rumah sakit karena menderita penyakit, tolong sembuhkan Tuhan atas kasih setia-Mu. Jika ada yang sedang berkabut, Tuhan hiburkan, sehingga sukacitalah di balik duka yang mereka peroleh. Bapa Surgawi, jika ada yang saat ini atau nanti bersyukur, berpesta karena menikahkan anak atau menikahkan putri, atau karena berulang tahun atau berulang tahun pernikahan, tolonglah Tuhan tambah-tambahkan berkat-Mu buat mereka, sehingga semakin bersuka cita. Bapa Surgawi, kami bermohon kepada-Mu bahwa kami rakyat yang ada di Tapanuli, Bonabesugi, maupun di perantauan maupun simpatisan yang menginginkan pemekaran Provinsi Tapanuli dan juga di daerah lain, untuk itu ketuklah hati Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk mengesahkan Provinsi Tapanuli yang sudah lama kami dan bahkan melalui panitia percepatan Provinsi Tapanuli yang dahulu berjuang pemrakasan, saat ini Tuhan diketuai oleh Dr. Jesse Matubang SHM HRGP. Kabulkanlah itu Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa Surgawi, kami menginginkan damai sejahtera-Mu untuk segenap bangsa Indonesia yang menjelang Tuhan Natal 25 Desember 2023 yang kami tunggu 111 hari lagi. Demikian juga tahun baru 1 Januari 2024, 117 hari lagi. Dan pesta demokrasi pemilihan umum yang kami akan sambut Tuhan 161 hari lagi, tepatnya Rabu 14 Februari 2024 yang akan datang. Berilah Tuhan sukacita bagi kami dalam menyongsong menyambut hal itu. Beri damai sejahtera buat segenap bangsa Indonesia, semua rakyat. Demikian juga Tuhan pemimpin kami, pemerintah, petugas pemilihan umum, juga pemimpin partai, kadernya, calon presiden, calon wakil presiden, dan calon legislatif. Kiranya mereka Tuhan beri kebijaksanaan, berikanlah Tuhan mereka visi-misi yang jelas, sehingga kami mampu memilihnya, diberkati oleh Tuhan. Terpuji termulialah Tuhan. Ampuni kami atas dosa dan kesalahan kami, agar layak menerima berkat. Terpuji termulialah. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, salam hormat, salam kasih sayang dari Opung Pertukuk Busi, Situa Dr. Marolo Putagaul MPD, Dameria Aritona SPD Opu Evan Kating pada channel yang sederhana ini. Kiranya Tuhanlah bersama kita dan memberkati kita. Horas Yahu Majua-jua, Ajua-jua, Ahoy, salam kebajikan, matur nuhun, Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.